Isim mabni yang kedua yaitu isim isyarah. Semua isim isyarah itu mabni. Apa sih mabni? Nah, isim isyarah itu artinya kalimat isim untuk kata tunjuk. Hada, hadihi. Kalau hada ini seorang lelaki. Kalau hadihi ini seorang perempuan. Dalika itu seorang laki-laki. Kalau benda yang laki-laki itu laki-laki. Tilka itu benda yang perempuan. Benda itu baik benda hidup maupun benda mati ya. Kemudian hadani ini untuk musannanya. Hadani ini dua benda. Hatani, kalau tadi hadani itu untuk laki-laki, untuk mudzakkar, hatani ini dua benda atau dua orang perempuan. Kalau danika berarti itu dua orang laki-laki. Tanika itu dua orang perempuan. Kalau haulai ini jamak, baik muannas maupun mudzakkar sama-sama haulai. Mereka ini. Kalau ulaika sama mudzakkar muannas sama ulaika, mereka itu. Artinya gitu ya. Jadi kalau haulai mereka ini, kalau ulaika mereka itu. Nah, itu adalah isim isyarah yang termasuk isim yang harokat akhirnya tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dirubah alias mabni. Isim mabni yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul itu apa? Kata sambung. Alladhi ini untuk mudzakkar mufrad, laki-laki satu. Allati untuk perempuan satu. Kalau musannanya, jumlah duanya, alladzani. Berarti kata sambung untuk dua orang laki-laki. Alladzani kata sambung untuk dua orang perempuan. Nah, adapun untuk jamak, bagi laki-laki, kata sambung yang digunakan adalah alladzina. Untuk perempuan, bisa allati, ya, allati atau allai. Keduanya boleh digunakan untuk jamak muannas, jamak perempuan. Yang keempat adalah isim istifham. Apa itu isim istifham? Kata tanya. Kata tanya, kalimat yang digunakan untuk bertanya. Di antaranya adalah man. Ini isim istifham, kalimat yang digunakan untuk bertanya. Kaifa, istifham. Kam, mata, aina, semua ini kata tanya atau isim istifham. Ini harokat akhirnya tidak boleh dirubah-rubah. Artinya bahwa dia termasuk kelompok isim mabni. Isim yang tetap harokat akhirnya, tidak boleh dirubah. Selanjutnya yang kelima, isim syarat. Isim syarat. Nah, isim syarat diantaranya man. Tadi man ini ada pada isim isyarah. Juga ada pada isim syarat. Jadi man. Ma, mata, mahma itu semua isim syarat yang harokat akhirnya tidak bisa dirubah-rubah alias mabni. Sekarang bagaimana kita untuk menyebutkan atau mengetahui tanda mabninya? Tanda mabninya isim. Mari kita cermati tanda mabninya isim. Lihat pada contohnya ya. Anta, kaifa, aina, zalika, tilka. Harokat akhirnya huruf akhirnya berharokat apa ini? Fathah. Fathah. Berarti tanda mabninya dengan fathah. Anti, hadihi, haulai. Huruf akhirnya berharokat apa? Kasroh. Kasroh. Berarti tanda mabninya dengan kasroh. Nahnu, haisu. Harokat huruf akhirnya apa? Dhamma. Berarti tanda mabninya dengan dhamma. Hum, antum, ana. Nah, harokat huruf akhirnya apa ini? Sukun. Sukun. Alif ini mabniun ala sukun ya, walaupun tidak ditulis. Karena alif terlarang untuk diharokati, maka nggak ada tulisannya. Jadi dhamma apa?
apa nih? Sukunnya muqaddarah gitu ya. Dikira-kira saja. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya melihat tanda mabni suatu kalimat bisa dilihat pada harokat huruf akhir. Jadi harokat huruf akhirnya apa? Itulah tanda mabni kalimat isim. Di awal tadi kita sudah belajar menuturkan isim dohir. Isim yang menyebutkan nama dan mu'rob. Artinya mu'rob adalah harokat akhirnya, harokat huruf akhirnya bisa berubah. Sekarang kita akan mengi'rob isim domir, di mana isim domir adalah mabni. Gimana cara mengi'robnya? Gitu ya. Menuturkan i'robnya bagaimana? Kita lihat. Kita lihat kalimat huwa mustahidun. Huwa mustahidun. Huwa ini domir. Ini namanya domir munfasil, domir yang terpisah. Huwa domirun munfasilun. Kemudian dia kan mabni ya. Mabniun alal fathi. Lihat harokatnya. Harokat akhirnya kan fathah ya. Jadi mabniun alal fathi. Fi mahalli. Jadi di dalam posisi. Jadi kalau isim mabni itu diposisikan jabatannya. Diposisikan. Jadi fi mahalli raf'in, di dalam posisi rafa. Jadi dia itu jabatannya mubtada tapi diposisikan karena apa? Isim mabni itu tidak bisa diketahui tanda-tandanya. Maka untuk mengetahui jabatannya harus diposisikan. Mujtahidun, khobarul mubtada'i, khobar mubtada, marfu, robnya marfu, wa alamat rufi ad-dhammatu dhahirah, tanda rafa'nya dhammah yang jelas. Li annahu, karena sebenarnya lafaz mujtahidun itu mufradun, isim mufrad. Anti ini isim domir juga. Domir apa ini? Untuk siapa? Mufrad mu'annas, untuk seorang perempuan. Anti mustahidatun. Nah, ini sama, ini juga apa namanya? Domir munfasil. Jadi kita sebutkan anti domirun munfasilun. Kemudian isim domir kan mabni ya, kita sebutkan mabniun alal kasri, nah, harokat akhirnya kasroh. Fi mahalli raf'in, di dalam posisi rafa mubtada. Mustahidun, nah ini mustahidun sama saja kayak di atas, tidak perlu kita ulang lagi. Lanjut, ana mustahidun. Ana juga isim domir. Domir munfasil juga. Jadi sama, ana domirun munfasilun mabniun ala sukun. Jadi ini kan huruf akhirnya alif. Alif itu mabniun ala sukun ya. Berarti alif itu harokatnya selamanya sukun. Kalau pada kalimat ana ya. Jadi kalau alif-alif tambahan kayak gini, ini namanya alif ziyadah, alif tambahan. Jadi mabniun ala sukun. Domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in, di dalam posisi rafa. Mubtada'un. Mustahidun sama seperti yang tadi sudah saya uraikan. Nahnu juga sama, domir munfasil. Nahnu domirun munfasilun mabniun ala dhammi. Nah, dhammah kan huruf harokat akhirnya. Fi mahalli raf'in, di dalam posisi rafa mubtada'un. Jadi begitu caranya. Disebutkan dulu jenis isimnya. Sebutkan domir yang di i'rab, nahnu. Sebutkan jenis apa domirnya, yaitu domir munfasil. Sebutkan mabninya, itu stepnya ya. Sebutkan mabninya, mabniun ala domi. Sebutkan jabatannya, diposisikan. Caranya diposisikan. Fi mahalli raf'in, dalam posisi rafa. Ada. Iya, itu cara mengi'rab isim mabni.